nanti di Katolik dijadikan patung gitu, berhala. Makanya ajaran Islam ini kan ajaran Esa, mensucikan Tuhan dari berbentuk berhala. Dia Tuhan yang disembah, dimuliakan, tidak melahirkan, tidak punya anak, gitu aja ajarannya. Simpel kan, tidak ribet. Nah, Pak, kalau Tidak Hajar Aswad menjelimet. sana itu disembah nggak, Pak? Hajar Aswad itu siapa yang nyembah, Bu? Kalau saya nggak ada, baru dengar Kan ini. kalau sholat itu ke arah mana? Ke arah Mekah. Iya. Ke arah Mekahnya Ibu nyembah atau bendera ke ya? arah Karena ibu kan ke arah bendera juga upacaranya. Gimana sih? Saya kalau upacara itu bukan nyembah, Pak. Apa Anda mau bilang sholat itu lagi upacara? Iya, kalau asumsi seperti Sholat itu upacara? asumsinya itu saya samakan aja kayak ibu nyatu ke arah Nggak, bendera semua, tanya. nyembah nggak itu? Saya tanya. Nggak nyembah, itu kan menghormati ke arah yang satu. Iya, Sekarang sama. saya tanya. Kita nyatukan ke arah Mekah itu untuk persatuan aja, tidak ada menyembah. Oke. Kenapa orang yang naik haji itu dikatakan gini? Ya Allah, aku datang ke rumahmu. Ya itu memang itu rumahnya, Bu. Itu rumah Allah. Saya Iya. tanya, itu bait Allah itu rumahnya Allah. Iya. Berarti ada orangnya dong, ada isinya dong dalamnya. Di gereja Ada kan rumah Allahnya. Tuhan juga, ada Yesusnya nggak di situ? Ada, dia memenuhi segala sesuatu. Iya, di mana? Makanya orang yang ke gereja itu, Pak, gerejanya nggak satu di setiap gereja itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu ada di mana-mana. Nah, kalau orang Islam kan arahnya cuma satu nih, ke arah Ka'bah sana kan. Itu ibu menyamakan keyakinan Saya ibu, tanya, ini semua memaksakan arahnya ke keyakinan dari orang, manapun ya, itu Pak. nggak bisa. Ini kan bumi ini bulat ya, Pak ya. Ini dari arah manapun pasti menujunya ke arah ini batu. Loh, kalau gereja itu, Pak, ya dia arahnya nggak di mana-mana, nggak merujuk satu kiblat gitu. Kan nggak apa-apa, Bu. Kan agama kita punya cara masing-masing, kan nggak apa-apa. Di Hindu juga beda-beda juga, di Buddha. Tapi Ya Bapak kan? tahu, Pak, kebiasaan kayak gitu, Pak, tawaf itu adalah kebiasaan pagan Quraisy Hubal. Itu Kita bukan Quraisy, itu dari Nabi Ibrahim, nenek moyang Nabi Isa juga. Cuman mereka lama-lama, Nenek moyang Nabi Isa. iya, Oh, maksudnya satu bangsa lah, jadi sama-sama pagan Yahudi Quraisy gitu. itu adalah Islam gitu, Pak. Bentar. Jadi pagan Quraisy Dulunya itu adalah yang Islam. membawa tradisi itu tuh Nabi Ibrahim. Oleh mereka dia percaya kepada Tuhan Nabi Ibrahim, cuman dia berbentuk ditambahin berhala, makanya disucikan kembali, diturunkan Al-Quran. Tunggu, Pak. Kalau Anda bilang ya Mekah sana itu nenek moyangnya Isa dulu gitu, Pak, itu orang Yahudi nggak ada, Pak, yang melakukan itu, Pak. Yahudi itu adalah cucunya Abraham. Iya, ibu yang salah dengar. Yang mengajari tradisi haji itu Nabi Ibrahim. Yang Nabi Ibrahim itu kan nenek moyangnya Nabi Isa juga, itu maksudnya. Nabi Ibrahim, bentar, Nabi Ibrahim naik haji. Iya, ibu nggak Apa percaya maksud kalau naik haji itu apa, Pak? Bukan haji. Naik haji. Nah, saya Iya. penasaran ini, Ibrahim naik haji. Maksudnya naik haji itu gimana? Itu Ka'bah itu yang mendirikan batunya pertama, dijadikan pusat pusat persatuan, tempat menyembah Tuhan istilahnya itu. Itu Nabi Menyembah Ibrahim itu. berhala. Pusat menyembah berhala mungkin. Yang nyembah berhala kan ibu, Tuhan dijadikan manusia, dijadikan patung. Kalau kita kan enggak. Tuhan dijadikan manusia, Tuhan dijadikan patung. Gimana Iya. cara saya menjadikan manusia, Tuhan menjadikan manusia? Caranya saya menjadikan Tuhan jadi manusia itu gimana? Ya Yesus itu manusia bukan? Yesus itu Allah dan manusia. Iya, kok disembah manusianya? Yang disembah itu kealahannya, keilahiannya kan nggak kelihatan. Yang Allah kok jadi disembah itu kok adalah jadi patung itu? keilahiannya. Kok jadi patung dia? Oh, nggak ada, gereja saya nggak ada patung, Pak. Makanya saya susah dengan diskusi dengan Anda. Jangan ke patung dulu, Pak. Nggak ada orang Kristen nyembah patung. Nyembahnya itu Allah Tritunggal, kan tadi udah saya jawab. Nyembah patung lah itu. Patungnya ada kan, di atas juga dibuat di Kalau di Anda dinding. mengatakan nyembah patung, saya nggak punya patung ya. Orang Katolik pun, Pak, kalau patung itu dihancurin, bisa bikin yang baru lagi gitu. Berarti patung itu tidak benar-benar disembah gitu. Nah, kalau Hajar Aswad sana, Pak, seandainya ya hilang, musnah, itu bisa diganti nggak sama batu yang lain? Hajar Aswad itu batu surga cuman, Bu. Dan tidak ada yang menyembahnya 1,6.
Iya, itu Itu Tuhan, itu Tuhan. Batu itu tuh surga itu batu Tuhan. surga. Iya, cuman Ya, cuman batu surga itu apa faedahnya? Sekarang saya tanya, kalau mm-mm. Hajar Aswad itu hilang atau hancur atau musnah, dicuri orang, itu bisa nggak diganti yang lain? Hajar Aswad tuh udah 3 kali hilang itu, Bu. Pernah 40 tahun nggak di situ kan orang tetap haji juga. Jadi dia kan bukan Tuhan. Yang nyembah batu sama nyembah manusia itu kan ibu. Nggak, saya Kok tanya kalau Hajar Aswad itu tidak ada lagi, itu bisa diganti nggak nggak dengan ada? batu-batu lain? Ya dia hilang Udah aja, pernah? kembali aja. Enggak, Udah saya tiga tanya kali. udah pernah. Udah 3 kali. Itu hilang 3 kali kan karena itu memang punya orang India kan. Kalian rebutan batu kan, Tuhannya India kan. Itu yang saya Ibu, tahu. ibu tuh marah-marah itu. Kurang baca ya kali Sebentar. mungkin. Sebentar, saya tanya. Pertanyaan saya gini, Bang. Pertanyaan saya gini. Hmm. Kalau Hajar Aswad itu hilang atau hancur atau kayak gimana pun, bisa nggak diganti sama batu yang lain? Saya tanya. Nggak bisa. Hilang aja. Nah, berarti itu Tuhanmu. Loh, kok Karena maksain itu sama nggak bisa orang jadi tergantikan. Tuhan? Anda bisa nggak tuker Tuhan Anda jadi yang lain? Saya tanya. Kalau Tuhan Anda bisa nggak ditukar sama Tuhan yang lain? Jadi manusia aja nggak bisa. Berarti nggak mampu. Yang nyembah patung, nyembah manusia itu kan ibu. Enggak, itu Kok maksa dulu, orang Pak. jadi? Ya, jadi ini sebenarnya Kok Bapak maksa orang jadi nyembah tahu batu? sendiri. Jadi Anda udah kena mental sendiri ya. Kalaulah Enggak. memang Batu Hajar Aswad itu tidak disembah, tidak diagungkan, tidak dimuliakan, ya kan? Karena dia hanya batu biasa, harusnya bisa dong diganti dengan batu yang lain. Nyatanya kan tidak. Berarti batu itu adalah the one and only sesembahan Anda. Itu ibu maksa, jadi maksa keyakinan orang ibu yang. Sekarang saya tanya, orang yang- ngapain ke sana mengatakan Hajar Aswad itu bisa menghapus dosa? Yang Ketika bilang kan dikatakan ibu, yang Hajar bilang Aswad itu itu ibu. bisa menghapus dosa, Yang bilang Pak, ibu. kita tahu. Dari mana? Sebentar. Ada dalilnya, Pak. Ada hadisnya. Ada hadisnya. Ya. Rukun Yamani, mencium rukun Yamani itu bisa menghapus dosa sehabis-habisnya. Itu ada hadisnya. Yang saya tanya, yang di mana-mana bisa menghapus dosa itu adalah Tuhan. Kenapa batu bisa menghapus dosa? Berarti batu itu Tuhan. Tahu saja bisa jual ayat pengampunan dosa, gimana sih? Logikamu Nggak ada. maksa-maksa gitu. Itu nggak Indulgensi ada. itu kan dijual, indulgensi kan dijual. Martin Luther mendirikan itu kan Iman karena saya menentang nggak itu. ada. Gini ya Pak. Martin Pak, Luther itu Bapak kalau mau ngomongin Katolik ke Katolik, jangan ke saya. Enggak, makanya kalian dirikan agama baru itu karena Gini Pak. Saya nggak ada mendirikan agama baru. Anda aja menyalahi iman, Dah, diam. paksa iman orang. Dalilnya nggak ada. Agama Bapak itu tadi nggak kan ada dalil nih. Nah kan Dari mulai abad kejam. pertama tuh Mulai kejam. Anda jangan kejang-kejang dong, jangan kesurupan. Bukan- Saya bawa dalil. Di mana Dalilnya mana? dalil yang Anda mengatakan demikian? Jangan kejang ya kan dong. kolor aja disembah. Kolor aja Jangan disembah. kejang dong. Kan Anda kejam. Enggak. Dalilnya mana? Dalilnya Menyembah kami kolor. menyembah kolor mana? Dalilnya kami menyembah kolor mana? Kolor. Anda kayak gini kan? Kan patungnya kan ada. Anda gini Pak. Kolornya disembah. Mana dalilnya? Dalilnya mana dalil? Kalau jual kolor, jual aja yang disembah. Iya, dalilnya mana, Pak? Dalilnya Itu kan patungnya ada, kolornya ada. Kan disembah. enggak, saya tanya. Kolornya mana? Kolornya Itu- mana? Saya boleh tunjuk. Itu ada, banyak itu di YouTube, lihat aja. Ada, Kayak ngomong burungnya tapi ada, kolornya gini ya, Pak, ada, ya. disembah. Bapak tahu nggak? Kalau anak kecil memang suka kayak gitu, Pak. Anda sepertinya udah tua. Nggak ada. Jadi Bapak nggak bisa mempertanggungjawabkan omongan Anda. Coba, jangan kayak anak kecil, Pak. Itu kalian begitu. Itu kan namanya orang bodoh. Janganlah Dengan kolor. cara berpikir Kolor itu tuh kan anak. Gini, kolor Pak. Anda kata kan kaya. udah tua. Saya Kolor kata hargai kaya. Anda udah tua. Disembah. Dengar dulu, Pak. Ini ya, Pak ya. Anda kan orang tua, ya. Bernarasi itu Kan- sesuai dalil. kan kolornya ada, burungnya ada. Tolong, kalau Anda tidak punya dalil, ya. Kolornya Anda ada, sadar burungnya diri. ada. Kok disembah? Oke. Kolornya ada, burungnya ada. Ya itu kan patungnya ada, kolornya ada, burungnya ada. Telanjang kok disembah. Boleh dibuktiin? Boleh dibuktiin? Ya pergi aja ke gereja, itu kan ada. Nggak Kolornya ada. Saya ada, tiap hari iya ada. Saya tiap minggu ke gereja. Isinya ada, kolornya ada, disembah. Kok nggak dimut? Kok disembah? Biasa kan Tapi kalian Anda buat tahu nggak? filmnya Nabi Muhammad itu ngemut titit cucunya, tahu? Ada hadisnya mau? Yang ngemut titit Ya, kan ini kan itu. Nabi Anda, ini sunnah ya Pak ya? Kolor-kolornya Ini sunnah ya. Sabar kolor-kolornya Pak, ini sunnah. disembah. Kolor Ini sunnah.
Nabi Anda ngemut titit Kolor. kasih. Mau nggak Pak? Ini harusnya Anda lakukan loh Pak. Kolornya disembah. Gimana Pak? Jangan Penyembah kolor. jangan ngamuk dong. Kontrol Ya. penyembah. Sebenarnya kamu udah malu. Nih kalau saya tunjukin hadis, Nabi kamu itu ya ngemut titit cucunya. Itu kenapa nggak dilakukan sih? Jangan kayak gitu dong. Ngomong nggak ada dalil. Kayak saya mau tunjukin, mau nggak? Saya tunjukin dalil. Nabi kau itu ngemut titit. Ya, saya kira Anda manusia. Ternyata Anda kan setan dalam balutan manusia. Itu ya. Kalau setan aja bisa dalam balutan manusia, apalagi Allah dalam balutan manusia gitu. Ya, gayamu dek, so iya. Saya belum, karena gini ya, itu sebenarnya dia udah malu. Jadi cara dia itu supaya gua turunin, dia ngomong akan terus-terusan gitu. Kirim permintaan, Ayla. Kalau mau naik itu kirim permintaan, pasti saya naikin. Kirim permintaan. Yang menjadi keheranan buat saya, kenapa umat Islam tidak pernah berhenti, bahkan tidak pernah kapok untuk bertanya serta masuk ke roomnya Kak Agatha dan membawa ayat-ayat yang menurut mereka bisa diartikan dengan apa yang mereka mau. Nah ternyata ketika mereka masuk ke room Kak Agatha, mereka sadar bahwa apa yang mereka pikirkan ternyata tidak seperti itu jawabannya. Kak Agatha menjawab dengan lugas, gamblang, cadas, pedas, dan bisa dikatakan membuat para penanya ini akan sakit hati. Namun apa boleh buat? Karena bukan hanya satu, tapi mungkin sudah jutaan orang yang bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikatakan sama. Mungkin karena mereka di luar sana membahas tentang kekristenan, apalagi mendengar para ulama-ulama, ustadz, bahkan tokoh-tokoh agama mereka yang tidak tahu sebenarnya makna atau tafsir yang ada di dalam Alkitab dan mencoba untuk memutarbalikkannya. Akhirnya inilah jawabannya. Kak Agatha harus berkata keras dan hampir-hampir Kak Agatha tidak terganggu sedikit pun dan merasa bahwa orang itu akan sakit hati mendengar perkataan. Baiklah saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini boleh menjadi berkat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.